Papua adalah tanah yang sering disebut sebagai surga terakhir di bumi. Pegunungan Jayawijaya yang bersalju, laut biru dengan ikan yang melimpah, hutan lebat yang menyimpan ribuan spesies, hingga kekayaan mineral emas dan tembaga yang tak ternilai. Namun, di balik keindahan itu ada luka yang panjang. Sebagian orang Papua tidak merasa sepenuhnya menjadi bagian dari Indonesia. Mereka membawa suara, Papua ingin merdeka. Isu ini bukan hanya soal bendera, bukan hanya soal politik, tapi soal identitas, harga diri, dan sejarah panjang yang penuh konflik. Fakta ini menimbulkan pro dan kontra di tengah rakyat Indonesia. Ada yang berteriak NKRI harga mati. Ada pula yang berkata Papua tidak pernah benar-benar memilih. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Papua sampai ingin merdeka? Akar sejarah Papua. Untuk memahami mengapa Papua ingin merdeka, kita harus kembali ke sejarah. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda tidak langsung melepaskan Papua. Belanda berdalih bahwa orang Papua berbeda ras, budaya, dan belum siap bergabung. Tahun 1950-an, Belanda bahkan mulai menyiapkan Papua untuk menjadi negara sendiri. Mereka membentuk dewan lokal, mengibarkan bendera bintang kejora, dan menyusun lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Indonesia menolak keras. Bagi Indonesia, Papua adalah bagian dari wilayah bekas Hindia Belanda. Otomatis menjadi bagian dari NKRI, konflik diplomasi pun memanas. Pada akhirnya, dengan tekanan Amerika dan PBB, tahun 1962 ditandatangani. Perjanjian New York, Papua diserahkan kepada Indonesia dengan syarat rakyat. Papua diberi kesempatan memilih. Tahun 1969 dilakukan PEPERA atau penentuan pendapat rakyat. Namun, dari sekitar 800.000 rakyat Papua, hanya 1.025 orang yang dipilih oleh pemerintah. Mereka menyatakan bergabung dengan Indonesia. Proses ini kemudian diakui PBB. Tetapi banyak orang Papua merasa dikhianati. Mereka berkata, itu bukan pilihan kami, itu paksaan. Sejak saat itu, luka sejarah terus diwariskan turun-temurun, kekayaan alam. Tetapi rakyat tetap miskin. Papua adalah tanah yang sangat kaya. Di sana berdiri tambang emas raksasa, Freeport, emas, tembaga, gas, minyak, kayu, hingga hasil laut semua melimpah. Namun, pertanyaan pahit muncul. Siapa yang menikmati kekayaan itu? Apakah orang Papua merasakan manfaatnya? Faktanya, meski tambang Freeport menyumbang triliunan rupiah untuk negara, banyak masyarakat Papua hidup dalam kemiskinan. Di pedalaman, ada anak-anak yang harus berjalan puluhan kilometer untuk sekolah. Banyak desa tanpa listrik, tanpa air bersih, dan fasilitas kesehatan yang minim. Sementara di sisi lain, kekayaan alam mereka diangkut keluar dari tanah Papua setiap hari. Ketimpangan inilah yang membuat sebagian masyarakat merasa hanya dijadikan penonton di tanah sendiri. Mereka merasa seperti tamu di rumah mereka sendiri. Diskriminasi dan luka sosial bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal harga diri. Banyak orang Papua merasa sering dipandang berbeda. Warna kulit mereka, rambut keriting mereka, bahasa mereka sering menjadi bahan diskriminasi. Kita masih ingat peristiwa 2019, ketika mahasiswa Papua di Surabaya mengalami perlakuan rasis. Kata-kata hinaan seperti monyet membuat mereka marah dan tersinggung. Aksi demonstrasi besar pun meledak di berbagai kota Papua. Bagi mereka, rasisme bukan hal sepele. Itu adalah bukti bahwa mereka tidak dianggap setara. Seorang pemuda Papua pernah berkata, "Kalau kami terus diperlakukan seperti ini, untuk apa kami jati bagian Indonesia?" Ketika harga diri dilukai, maka muncul perlawanan. Luka batin ini menjadi alasan kuat kenapa sebagian orang Papua lebih memilih berdiri sendiri. Gerakan separatis dan kekerasan. Kekecewaan itu melahirkan gerakan separatis. Organisasi Papua Merdeka UPM muncul dengan bendera bintang kejora sebagai simbol perjuangan. Mereka percaya Papua harus merdeka penuh. Namun, langkah ini tidak pernah berjalan damai. Aparat Indonesia menanggapinya dengan operasi militer. Bentrokan sering terjadi. Aparat menembak kelompok bersenjata menyerang aparat.
Korban jatuh tidak hanya di kalangan mereka, tetapi juga rakyat sipil. Disinilah penderitaan makin dalam. Warga sipil Papua sering terjebak dalam konflik. Mereka harus meninggalkan kampung, mengungsi ke hutan, hidup dengan ketakutan. Pro kontra pun makin kuat. Ada yang menilai aparat hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan. Ada yang menilai aparat justru memperpanjang luka. Pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Isu Papua membuat rakyat Indonesia terbelah. Sebagian berkata, Papua adalah NKRI harga mati. Kalau Papua lepas, itu berarti Indonesia terpecah. Tetapi ada juga yang berkata, Papua tidak pernah benar-benar memilih. Kita harus mendengar suara mereka. Perdebatan ini sering muncul di ruang publik, media sosial, hingga diskusi politik. Sayangnya, dalam perdebatan itu sering lupa satu hal, rakyat Papua yang hidup sehari-hari. Mereka tidak selalu bicara tentang politik. Mereka hanya ingin sekolah, ingin pekerjaan, ingin kesehatan, ingin hidup damai tanpa ketakutan. Pro kontra soal Papua merdeka atau tidak, seringkali lebih banyak diperdebatkan orang luar Papua, sementara orang Papua sendiri hanya menunggu kapan keadilan itu datang. Harapan dan jalan damai. Jalan damai bukan tentang mengangkat senjata. Jalan damai adalah menghadirkan keadilan, pembangunan yang merata, dan pengakuan terhadap harga diri orang. Papua tidak butuh janji-janji kosong. Mereka butuh sekolah yang nyata, rumah sakit yang ada, jalan yang dibangun, dan lapangan kerja. Lebih dari itu, Papua butuh dihormati, butuh diperlakukan setara, butuh dirangkul, bukan dicurigai. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin kata merdeka tidak lagi berarti lepas dari Indonesia, tapi merdeka dari diskriminasi, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari luka sejarah. Papua bukan hanya tanah emas, Papua adalah manusia. Ada ibu yang setiap malam berdoa anaknya bisa sekolah. Ada ayah yang pergi ke hutan mencari makan. Ada anak kecil yang berlari di pantai dengan senyum polos. Tidak tahu tentang politik, hanya ingin bahagia. Pertanyaan apakah Papua ingin merdeka tidak bisa dijawab dengan senjata. Itu hanya bisa dijawab dengan hati. Selama ketidakadilan masih ada, suara itu akan terus terdengar. Tapi jika Indonesia benar-benar hadir dengan cinta, keadilan, dan kesetaraan, mungkin Papua tidak perlu pergi. Karena mereka tahu Indonesia adalah rumah mereka. Papua bukan tanah konflik. Papua adalah tanah damai. Dan tugas kita adalah memastikan tanah itu tidak lagi dipenuhi luka, tapi dipenuhi harapan.